Sejak dahulu Indonesia mampu melahirkan pelari-pelari jarak pendek yang berprestasi di tingkat internasional. Sebut saja medali emas Asian Games, semifinalis Olimpiade, emas kejuaraan dunia junior maupun emas SEA Games. Untuk level Asia Tenggara rekor SEA Games 100 meter putra sampai saat ini masih dipegang pelari Indonesia. Inilah pelari-pelari legendaris Indonesia yang mengharumkan tanah air di kancah internasional. Pertama, Muhammad Sarengat. Muhammad Sarengat adalah legenda lari Indonesia. Dia menjadi satu-satunya sprinter Indonesia yang pernah meraih medali emas Asian Games cabang atletik di nomor paling bergengsi 100 meter putra. Raihan emas tersebut didapat pada Asian Games 1962 yang berlangsung di Jakarta. Hebatnya, Sarengat juga merebut emas pada nomor 110 meter gawang dan tambahan medali perunggu nomor lari 200 meter. Selain menjadi pelari tercepat, dia memecahkan rekor Asia untuk lari gawang 110 meter dan lari 100 meter. Sarengat mencatat waktu 14,4 detik untuk lari gawang dan lari 100 meter dengan waktu 10,5 detik, mematahkan rekor sebelumnya 10,6 detik milik pelari Pakistan Abdul Halik. Bahkan rekor Sarengat untuk lari 100 meter di Asia Tenggara baru pecah 25 tahun kemudian, oleh pelari Indonesia lainnya Purnomo M. Yudi dengan waktu 10,3 detik di Olimpiade Los Angeles 1984. Seusai Asian Games dan event Ganevo, Sarengat memutuskan untuk pensiun dari dunia lari pada tahun 1963, kemudian melanjutkan kuliah di kedokteran Universitas Indonesia. Pernah menjadi dokter pribadi Wakil Presiden Hamengkubuwono ke-9 dan Adam Malik. Pada tahun 80-an ikut dalam kepengurusan PB PASI sebagai ketua bidang dan menjadi anggota MPR tahun 1987. Muhammad Sarengat wafat pada tanggal 13 Oktober tahun 2014 dalam usia 74 tahun. Almarhum meninggal akibat serangan stroke yang sudah lama menimpanya. Sebagai bentuk penghargaan dari tanah kelahirannya, namanya diabadikan menjadi nama stadion di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Momen terbaik bagi Purnomo Muhammad Yudi sebagai atlet ketika menjadi satu-satunya pelari Asia yang melaju ke semifinal lari 100 meter putra Olimpiade Los Angeles 1984. Berlomba di sesi pertama, anak Aji Barang ini menempati lintasan 3 dan siap beradu cepat dengan pelari top dunia. Namun Purnomo harus mengakui keunggulan pelari-pelari dunia yang menjadi lawannya. Purnomo masuk finish terakhir dengan catatan waktu 10,51 detik. Namun jika digabung dengan semifinalis lainnya Purnomo masuk pada peringkat 11 terbaik Olimpiade Los Angeles. Purnomo juga ikut berlomba di nomor 200 meter putra, catatan waktu di Los Angeles ini menjadi rekor nasional, dan bertahan 23 tahun kemudian, sebelum dipecahkan pelari Suryo Agung Wibowo. Prestasi Purnomo memang mentereng, selain menjadi satu-satunya orang Asia yang masuk babak semifinal Olimpiade Los Angeles, pada tahun yang sama, ia menjuarai Asia Open di Taiwan dan memecahkan rekor Asia untuk cabang lari 100 meter dengan catatan waktu 10,3 detik. Ia juga meraih medali emas pada SEA Games Bangkok 1985 di dua nomor, yaitu lari 200 meter dan estafet 4 kali 100 meter. Setelah pensiun Purnomo cukup sukses menjalani karir di swasta. Pernah bekerja di Bank Dagang Negara kemudian pindah sebagai Sport Marketing Manager PT Berka Sportindo, distributor tunggal sepatu Nike di Indonesia. Sebelum akhir hayatnya, ia mendirikan perusahaan jasa periklanan billboard. Purnomo M. Yudi wafat pada tanggal 15 Februari tahun 2019 pada umur 56 tahun, usai berjuang melawan kanker kelenjar getah bening beberapa tahun terakhir. Pada era 80-an setiap orang pasti tahu Mardi Lestari. Manusia tercepat se-Asia dengan catatan waktu 10,20 detik tatkala menjuarai PON 12 di Jakarta. Rekor itu bertahan setahun setelah pelari Qatar Talal Mansur melampaui dengan catatan waktu 10,18 detik. Namun untuk level nasional rekor Mardi bertahan hingga tahun 2009 sebelum dipecahkan Suryo Agung Wibowo dengan waktu 10,17 detik. Pada event Olimpiade Seoul 1988, Mardi Lestari menjadi satu-satunya wakil benua Asia yang masih bertahan dari 16 pelari yang masuk semifinal lomba 100 meter atletik Olimpiade. Waktu itu Mardi Lestari satu lintasan dengan Carl Lewis dan Kelvin Smith, sprinter asal Amerika Serikat dan juga peraih emas Olimpiade Seoul. Ketika berlaga di semifinal Olimpiade tersebut, Mardi Lestari berhasil memecahkan rekor nasional lari 100 meter dengan waktu 10,32 detik.
Catatan waktu ini mematahkan rekor punya Purnomo dengan catatan waktu 10,33. Sesudah prestasi 1988 Mardi ini, tidak seorang pelari Indonesia pun mampu lolos ke semifinal kejuaraan tingkat dunia, termasuk pada kejuaraan dunia atletik. Mardi mencatat prestasi fenomenal lain yakni merebut medali emas 100 meter sampai 3 kali tahun 1989, 91, dan 92. Mardi juga meraih emas nomor 200 meter SEA Games 1989 yang berlangsung di Kuala Lumpur, namun catatan waktu terbaik Mardi Lestari hadir tatkala dia menjuarai PON 12, 1989 di Jakarta. Dia mencatat waktu 10,20 detik yang menjadikannya pemegang rekor baru Asia. Kini Mardi Lestari tinggal di Binjai, Sumatera Utara dan bekerja sebagai pegawai Bank Sumut di Medan. Catatan waktu terbaik Suryo Agung Wibowo adalah 10,17 detik yang dicapai pada SEA Games 2009. Raihan ini sekaligus mengungguli rekor sebelumnya 10,25 detik yang juga dipegang oleh Suryo pada SEA Games 2007. Selain itu, rekor baru ini juga memecahkan rekor nasional 10,20 detik atas nama Mardi Lestari yang telah bertahan selama 20 tahun. Pada nomor 200 meter putra SEA Games 2007, Suryo juga menorehkan catatan waktu 20,76 detik. Lebih cepat dari rekor nasional Purnomo sebelumnya 20,84 detik. Istimewanya perlu 23 tahun untuk melewati rekor Purnomo ini. Sampai saat ini Suryo Agung Wibowo masih tercatat sebagai pemegang rekor SEA Games untuk nomor bergengsi 100 meter. Selama karirnya di SEA Games, Suryo Agung telah meraih 4 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Ia tampil dalam kejuaraan tertutup dunia 2003, kejuaraan dunia 2003, dan Olimpiade Beijing 2008 namun gagal melewati babak penyisihan. Catatan waktunya di Beijing adalah 10,46 detik. Seusai pensiun dari atletik, Suryo Agung pernah menjadi pemain sepak bola profesional dengan klub Persikap Bandung pada tahun 2014. Kini Suryo Agung tercatat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS di Kemenpora RI. Pelari kelahiran tanggal 1 Juli tahun 2000 ini memulai prestasi internasionalnya pada tahun 2018 dengan menjadi kampiun kejuaraan atletik Asia Junior yang berlangsung di Gifu, Jepang. Lalu Muhammad Zohri mencatat waktu 10,27 detik. Kemudian pada tahun yang sama Zohri menorehkan prestasi yang fenomenal. Ia meraih medali emas dan menjadi juara dunia pada kejuaraan dunia atletik junior 2018 yang berlangsung di Finlandia dengan catatan waktu 10,18 detik. Zohri mengalahkan dua pelari Amerika Serikat, Anthony Schwartz dan Eric Harrison. Catatan waktu Zohri ini sekaligus memecahkan rekor nasional junior atas namanya sendiri yakni 10,25 detik. Pencapaian Zohri merupakan sejarah baru dalam cabang olahraga atletik Indonesia. Sebelumnya, prestasi terbaik atlet Indonesia di kejuaraan dunia atletik junior nomor lari 100 meter adalah finish ke-8 di babak penyisihan tahun 86. Ketika perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta, Zohri hanya finish di urutan ke-7 di nomor 100 meter dengan catatan 10,20 detik. Namun ia berhasil meraih perak untuk nomor 4 kali 100 meter estafet. Tepat tanggal 22 April tahun 2019, Zohri mencatatkan namanya sebagai pelari tercepat kedua di kejuaraan atletik Asia 2019. Pelari asal Lombok itu membukukan waktu 10,15 detik di partai semifinal kejuaraan Asia. Torehan istimewa tersebut sekaligus memecahkan rekor pelari tercepat Asia Tenggara, Suryo Agung, yang sudah 11 tahun dipegangnya. Suryo meraihnya saat SEA Games 2009 usai membukukan waktu 10,17 detik. Pada gelaran Seiko Grand Prix di Osaka, Jepang, Zohri berhasil mengamankan tiket lolos ke Olimpiade Tokyo. Tak hanya memperbaiki waktunya menjadi 10,03 detik. Catatan itu membuat Zohri kembali mempertajam rekor nasional sekaligus Asia Tenggara untuk nomor 100 meter.